Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Ya, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di Google Form yang Bapak share. Tujuan pembelajarannya: yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi dan membuat layang-layang dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menyajikan laporan dalam bentuk peta pikiran hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistem. Bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Kamu akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Bacalah teks berikut. Diskusikan dengan temanmu. Buatlah layang-layang untuk kamu bermain. Bagaimana membuat layang-layang? Bahan yang dibutuhkan: kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 x 30 cm. Bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 80 cm. Bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 40 cm. Benang wol, gunting, dan lem. Cara membuatnya: yang pertama, letakkan bambu secara menyilang. Yang kedua, ikat bambu dengan menggunakan benang. Yang ketiga, ikat keempat ujung bambu dengan benang. Yang keempat, letakkan ikatan bambu di atas kertas koran ciplak. Yang kelima, tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Yang keenam, gunting kertas koran tepat di atas garis. Yang ketujuh, rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Yang kedelapan, tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Yang kesembilan, buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Yang kesepuluh, masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Yang 11, ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah,
layang-layangmu bisa terbang di langit. Sumber energi angin membantu layang-layangmu melayang. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat. Gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, sekarang buatlah peta pikiran tentang energi alternatif dan ceritakan hasilnya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijet. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunaannya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan
kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik. Pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Tugasnya kalian mengerjakan soal pada Google Form yang akan Bapak share. Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami dan ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kalian mengerjakan tugasnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.